berlari ke sana sepanjang pembahasan kita. Yohanes pasal yang ke-9, 1-7 yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Demikian ayat yang pertama. Waktu Yesus sudah lewat, dia melihat seorang yang menafsir buta sejak lahirnya. Ayat yang kedua, silakan. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Ayat yang ketiga, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Yang keempat, iya. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ayat yang kelima dikatakan apa? Selama aku dalam dunia, aku terang dunia dengan dia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk hidungnya itu dengan tanah, lalu mengolaskannya pada mata orang buta tadi. Ayat yang kedua dikatakan apa? Sama-sama, 3, ya. Dan berkata kepadanya, pergilah, masuklah darimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diberi utus. Maka pergilah orang itu yang membasuh dirinya lalu apa? Sudah. Nah, saudara ini nama siapa? Nggak tahu. Oh, ada sekolah minggu, selamatkan mereka dulu. Ayo, kerja. Gak apa-apa, ikat mereka dalam kasih Tuhan. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, ini adalah kisah yang luar biasa, saudara. Tapi seperti ini jarang dibahas. Sekali lagi, saudara, kisah ini adalah kisah yang luar biasa, tapi seperti ini jarang dibahas, saudara. Itu kisah di mana ketika Tuhan Yesus menyembuhkan mata seorang yang pernah buta sejak lahirnya, saudara. Dan kisah ini terjadi di Yerusalem. Pengerjaan, halo. Sekali lagi, saudara, kisah ini terjadi di Yerusalem, saudara. Beberapa referensi mencatat, saudara, kisah ini terjadi dekat dengan kolam Siloam, saudara. Siloam yang mana? Mungkin yang dekat Sudirman, saudara. Nah, terus sekarang, sekali lagi kisah yang luar biasa, dan kisah ini bicara tentang Tuhan menyembuhkan seorang yang pernah buta sejak lahir, saudara. Dan seringkali ketika bicara tentang Tuhan menyembuhkan orang buta, yang muncul dalam pikiran kita, saudara, di benak kita adalah Bartimeus. Tapi sekarang bisa bilang, saudara, orang ini bukan Bartimeus, dia adalah seorang yang bernama Kelidonius. Ini menurut tradisi, saudara, adalah nama dari orang ini, saudara, yang pernah buta sejak lahir, kemudian disebutkan dalam Yohanes 9, saudara. Dan seperti yang saya bilang tadi, saudara, kisah ini adalah kisah yang luar biasa. Ketika saya pelajari bicara tentang kisah ini, saudara, mengandung pesan yang begitu luar biasa, mengandung makna yang luar biasa. Dan saya mau bilang, saudara, kalau kita pahami kisah ini, saya mau bilang, saudara, kita akan kehilangan tujuan. Kalau kita pahami, kita aplikasikan dalam kehidupan setiap kita, saya mau bilang sekali lagi, saudara, hidup kita akan berarti dan hidup kita akan mencapai rancangan Tuhan yang luar biasa yang sudah Tuhan sediakan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Makanya hari ini saya mengajak saudara untuk sama-sama kita melihat apa pesan dari kisah penyembuhan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-9. Sekali lagi doa saya melalui firman Tuhan hari ini, semua yang hadir semuanya diberkati dengan sempurna. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa pesan dari kisah penyembuhan di Yohanes 9, saudara? Yang pertama saya mencatat segala sesuatu dalam otoritas Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, segala sesuatu. Segala sesuatu Sama-sama bilang sama saya, dalam otoritas Tuhan. dalam otoritas Tuhan. Coba kita lihat ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, saudara. Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Aku diberkati Sama-sama Tuhan. kita baca 3, ya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Ayat yang kedua dikatakan apa? Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia sampai di sana. Ketika mereka masuk ke Yerusalem, saya ajak untuk masuk dalam kisah ini. Mereka melihat ada orang yang pernah buta sejak lahir. Kemudian ditanyalah kepada Tuhan, Rabi, orang ini dalam keadaan seperti ini karena dirinya atau karena dosa orang tuanya kah? Pertanyaan saya, pertanyaan ini apakah sepenuhnya salah? Tidak. Shalom. Tidak. Tidak. Kenapa? Ya karena dia Itu deh. tidak. Kemudian saudara, kalau ditanya apakah semuanya salah? Tidak. Kenapa? Karena memang dalam Alkitab ada yang namanya dosa turunan, saudara. Betul. Ketika seseorang bersalah, lakukan dosa, dia tidak meminta ampun, dia tidak bertobat, dan kemudian anaknya tidak dilepaskan dari kutuk. Saya mau bilang, saudara, maka kutuk dari dosa itu bisa turun, saudara.
Jadi memang ada yang namanya dosa turunan atau bicara tentang kutub turunan, saudara. Kemudian ada yang namanya hukum tabur tuai. Jadi ketika seseorang ketika seseorang berdosa, saya mau bilang saudara, dia akan menerima konsekuensi dari dosa. Jadi sekali lagi, apakah pertanyaan murid-murid sepenuhnya salah? Ternyata tidak, saudara. Tapi yang menarik, Tuhan sementara menjelaskan ada kondisi yang ketiga. Coba kita lihat ayat yang ketiga, sama-sama kita baca ayat yang ketiga. Tiga, dia Jawab Yesus, bukan dia, bukan juga orang tuanya. Pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Sama-sama bilang sama saya pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah. Jadi sekarang kita bilang saudara, ini harus kita pahami supaya apa? Supaya tidak ada lagi pertanyaan yang muncul dalam begini, Pak Pendeta, saya sudah hidup dalam Tuhan, bahkan saya sudah melayani Tuhan, saya sudah ikutin perintah Tuhan, tapi kenapa Tuhan masih izinkan saya mengalami keadaan ini? Kenapa ekonomi saya dalam keadaan seperti ini? Kenapa rumah tangga saya dalam keadaan seperti ini? Kenapa orang tua saya keadaan seperti ini? Kenapa anak saya keadaan seperti ini? Saya mau bilang saudara, kalau kita sudah hidup dalam Tuhan dan Tuhan masih izinkan keadaan-keadaan yang tidak mudah, bersyukurlah karena Tuhan sementara bekerja. Dan kalau Tuhan bekerja dalam kehidupan setiap kita, semuanya pasti untuk kebaikan. Yang setuju memberikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Makanya ayat ini saudara korelasinya sangat erat dengan Roma 8 ayat 28. Coba kita lihat sama-sama. Roma 8 ayat 28. Kita baca dulu ayat yang ketiga lalu 9. Tiga, ya, jawab. Jawab Bukan dia dan juga bukan orang tuanya. tetapi karena apa? Pekerjaan Allah Harus dinyatakan di dalam dia. Roma 8 ayat 28. Kita Tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Kita hidup dalam Tuhan dan Tuhan masih izinkan keadaan yang tidak mudah. Artinya Tuhan sementara bekerja. Katakan amin. Amin. Bukan begini saudara, ketika kita hidup dalam Tuhan, kita dalam otoritas Tuhan. Dan artinya apa? Otoritas Tuhan akan membawa kita pada rancangan Tuhan. Dan rancangan Tuhan untuk kebaikan, saudara. Katakan amin dulu. Amin. Dan ini penting sama-sama untuk kita pahami dalam kehidupan setiap kita, saudara. Ketika dalam kondisi itu akan muncul pertanyaan, tetapi yang ada adalah sukacita. Amin. Dan yang kedua, kita tidak akan mudah jadi orang yang gampang menghakimi. Amin. Karena maaf, ada banyak orang Kristen zaman sekarang jadi hakim-hakim masa kini, saudara. Betul. Ketika melihat orang lagi dalam masa sukar, masa yang berat, langsung dia bilang, lu dosa ya. Sama seperti teman-temannya Ayub gitu kan. Ya. Ayub dalam keadaan seperti itu langsung berkata, lu bikin dosa apa sih? Ada banyak orang zaman sekarang kalau lihat orang lain lagi dalam keadaan yang berat, langsung bilang, lu pasti karena dosa. Saya bilang sekarang, nggak semua karena dosa. Betul. Shalom. Shalom. Ada seorang ibu kedua syafaat saudara. Kalau saat ketika dalam pelayanan seorang jemaat saudara, bapak, ibunya langsung bilang, jangan-jangan bapak ada dosa. Kayaknya saya lihat bapak ada dosa. Dalam hati saya gampang sekali menghakimi. Pengen saya colok katanya. Push. Saya mau bilang saudara, nggak semua karena dosa. Amin. Amin. Berbalaskan nanti kesaksian ini, berbalaskan terkasih. Mengalami keadaan iman, mengalami imun saudara. Tapi bukan karena dosa, tetapi Tuhan sementara bekerja dengan luar biasa. Dalam kebutuhannya, dia diarahkan Tuhan ke sebuah rumah Tuhan, gereja, dan mengalami cinta pertama kepada Tuhan, mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa, menjadi awal mula berdirinya gereja yang luar biasa ini, saudara. Tepuk tangan yang paling meriah. Bapak Gembala sidang kita, saudara, mengalami di mana saudara diperhadapkan pada hidup dan mati, tapi bukan karena dosa, tapi karena memang pekerjaan Tuhan yang luar biasa, sehingga membawa beliau menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Dan bilang sekali lagi saudara, tidak semua karena dosa. Betul. Kalau kita sudah hidup dalam kebenaran, sudah hidup dalam Tuhan, Tuhan izinkan keadaan yang tidak mudah, masalah, dengan penderitaan, bersyukurlah. Karena Tuhan sementara bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, semua dalam otoritas Tuhan. Semua otoritas Tuhan. Semuanya untuk kebaikan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, yang kedua saudara, apa pesan dari kisah penyembuhan di Yohanes 9? Yang kedua, kita punya tujuan dan waktunya terbatas. Sama-sama bilang sama saya, kita punya tujuan. Kita punya tujuan. Sama-sama bilang sama saya, waktunya terbatas. Waktunya Ayat terbatas. yang keempat, sama-sama kita baca. Ayat yang keempat, yang saudara boleh bilang, aku diberkati. Aku diberkati. Iya, kita Kita harus mengerjakan pekerjaan dia. Dia yang apa? Mengutus Selama aku masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Sekali lagi, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat
bekerja. Lalu yang ini Tuhan mengingatkan kita tentang apa? Tujuan. Kita diciptakan dengan tujuan. Sama-sama bilang sama saya diciptakan dengan tujuan. Dengan tujuan. Karena saya harus Tuhan bukan setiap kita bukan hanya untuk sekedar hidup saja, saudara. Makanya saya suka satu kalimat dari seseorang di TV, saudara, dibilang begini, saudara, kalau hidup hanya sekedar hidup, maaf, binatang di hutan saja hidup sudah. Betul. Apa? Kalau awal bulan khotbah keras, enak. Karena semua baru gajian. Belum, Pak. Tapi kalau udah akhir bulan, semuanya serba sensitif. Saya juga takut. Yang bilang ya, anak Tuhan jangan cuma sekedar hidup, amin. Amin. Kita punya tujuan, katakan amin. Amin. Jadi jangan lagi ada Tuhan yang berapa, saya mah pokoknya ya. Yang penting mengalir, Pak. Kenapa? Kau pikir kok air, Kak? Memang mayoritas tubuh kita air, tapi bukan berarti kita cuma mengalir, tidak punya tujuan. Saudara dan saya kita diciptakan dengan tujuan. Dan saya mau bilang saudara, kalau kita tidak meresponi dan tidak menuju kepada tujuan kita, saudara, maka potensi kita bisa jadi sia-sia. Handphone ini kenapa saya katakan dari tadi? Untuk jadi analogi. Handphone ini diciptakan dengan tujuan, betul ya? Betul. Kalau handphone ini diciptakan dengan tujuan, itu saya pakai hanya untuk jadi dalam pintu. Rusak. Kalau saya nggak lakukan, belinya pakai anak dalam. Kalau saya jadi dalam pintu, potensinya jadi sia-sia, betul ya? Betul. iPad ini diciptakan dengan tujuan, betul ya? Betul. Kalau iPad ini saya pakai untuk jadi alanan, Rusak. akan ada banyak potensi yang sia-sia, betul ya? Betul. Dan saya nggak lakukan. Saya mau bilang saudara, kita diciptakan dengan tujuan. Amin. Amin. Jadi jangan hidup di doang. Jangan hidup ya udah apa. Whatever will be bilang enggak. Saya bilang saudara, hidup kita harus luar biasa. Amin. Hidup kita harus jadi kesaksian. Amin. Amin. Kalau saudara baca saudara dalam sebuah bagian dalam kisah para rasul 1 ayat 8 bilang begini saudara, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau apa? Dan kamu akan menjadi saksiku di seluruh Yudea dan Samaria, ujung bumi. Makanya saya bilang sekali lagi saudara, jangan hanya sekedar hidup. Saya sudah satu kalimat dari Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi bilang begini saudara, I see love, I tell you. Enggak gitu juga, Pak. Enggak, Pak. Mahatma Gandhi, jangan terlalu serius. Lah. Mahatma Gandhi bilang begini saudara, hiduplah Indonesia Raya. Hiduplah seolah meninggoy besok. Belajarlah seolah kenapa? Orang kalau tahu hidupnya terbatas dan dia nggak akan lama lagi, pasti akan hidup sebaik mungkin, betul? Betul. Saya bilang sekarang saudara, sebenarnya tujuan dan kita harus ingat bahwa segala sesuatu ada waktunya, jangan buang-buang waktu. Saya sekali bilang begini saudara, kebebasan sejati bukanlah melakukan apa yang kita inginkan, tetapi memiliki kekuatan untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Ini saudara dengan Billy Graham, kita sama-sama kita dipanggil untuk hidup dalam kekudusan, bukan mengikuti keinginan dunia. Yesus berkata, ikutlah aku, bukanlah hidup Sesukamu. Saya bilang saudara, kita punya tujuan. Amin. Hidup jangan biasa-biasa, hidup jangan akhir terbuang percuma. Tujuan kita adalah menjadi saksi supaya lebih lepas setiap kita banyak sekali dengan kabar kerajaan surga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri, jangan sia-siakan hidupmu. Kita punya tujuan dan kita punya batas waktu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang ketiga, apa pesan dari kisah penyembuhan di Yohanes pasal yang ketiga? Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sama-sama bilang sama saya, Yesus adalah Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, Yesus adalah Juru Selamat. Ayat yang 6 sampai 7 sama-sama kita baca. 6 sampai 7 dikatakan apa di sana saudara? 3. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengadu ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta. Ayat yang 7 dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dan Siloam artinya apa? Yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu dengan matanya sudah
Coba kita lihat ayat yang 6 sekali lagi saudara. Sesudah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada Orang buta. Orang buta. Saya mau bilang saudara, kita sangat mengucap syukur karena gereja kita diperintahkan Tuhan untuk mengembalikan kuasa di akhir zaman. Makanya gereja kita adalah gereja yang dengan segala ketan hati banyak mujizat terjadi di gereja ini sekarang. Amin. Saya pernah dengan Gembala Sidang dan Bapak Ibu Gembala, ada banyak mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan. Dalam kesempatan pelayanan saya dan saudara hati saudara, ada banyak orang yang bersaksi dengan Pak, saya terima mujizat, saya terima mujizat, saya terima mujizat. Karena Tuhan memerintahkan gereja ini saudara untuk apa? Mengembalikan kuasa di balik sakramen pejabat kudus dan Minyak urapan. bukan kita membahas minyak urapan sekali lagi saudara, tapi kita tahu ini adalah sarana. Sama-sama lihat bersama saya sarana. Sarana. Kalau saudara pelajari Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Tuhan perintahkan untuk apa? Menggunakan minyak urapan. Ketika Tuhan memilih mulai dari Saul, Daud, dan seterusnya, Tuhan perintahkan nabinya untuk mengurapi. Karena minyak urapan tanda kehadiran Tuhan. Betul. Ketika dalam perjanjian baru, para rasul diperintahkan untuk apa? Berdoa dan mengolesi dengan minyak. Sekali lagi, bukan kita sembah minyak urapan, tapi yang kita sembah adalah Tuhan yang punya kuasa dan menjadikan minyak ini punya kuasa untuk membawa kesembuhan, membawa mujizat. Amin. Jadi nggak apa-apa orang bilang, apa itu beres? Gereja berminyak. Betul. Jemaat masuk ke itu berminyak. Saya pernah ngalamin coba. Betul. Coba lihat di Wikipedia. Inang-inang kencing-kencing, antar-antar dengan sasak, sanggul, dan tinggi menjulang ke atas. Ketika pulang, lepek semua. Kalau yang orang sekarang bilang aja satu ujian. Iya, orang berkata. Nggak tahu. Cukup sampai di sini. Kalau semua lagunya ya. Nggak usah ikutan. Tapi saya bilang ya, bersyukur pemerintahan kepala sidang kita mengembalikan kuasa melalui sarana yang kudus dan minyak urapan. Saudara bisa bayangkan kalau sarana yang pemerintahkan untuk dikembalikan adalah sarana tanah dan muda. Ketika altar fall, Bel bilang bahwa saudara yang mau didoakan silakan maju ke depan. Wes. Pendeta dari luar bawa tanah. Pendeta pak, kalau ada yang ini terus lagi makan, salah sendiri ngapain dibaca sambil makan. Ayo, ini, bapak sakit apa bapak? Sakit kepala, sebelah sini lagi, oke sebelah lagi, ini aja full. Biar saya bikin tembikar sekalian. Yang benar sakit apa? Oke, sini. Nggak gitu juga, Pak. Astaga. Nggak apa-apa, yang itu dia berada tinggi kau. Izin sakit apa sih? Dari awal. Sekali lagi pendeta. Oke. Ini kalau paling jauh yang saya pernah. Betul. Terus saya bayangkan kan? Pertanyaan saya, kalau kita bayangkan terkesan jorok, Jorok. kita realistis
Pertanyaan saya selanjutnya, bisa nggak Tuhan pakai cara yang lain untuk membawa kesembuhan buat orang? Bisa. Sangat bisa. Waktu ini setengah jam sembuh. Ada wanita benar 12 tahun cuma sembuh. Jubah. Pertanyaan saya selanjutnya, kenapa pada saat itu Tuhan pakai anak hidup dengan obok-obok di bawah? Hanya diobok-obok. Kalau saya nyanyi, jadi anjing. Kenapa Tuhan pakai anak? Sebagai alat. Kita dari tanah. Sebagai anak. Jangan sudah jangan berpikir. Kalau kadang anak saya nggak tega dia baca. It's Jawabannya dari poin. Karena Tuhan lagi mau declare, I am the creator. Aku adalah pencipta. Aku adalah Tuhan. yes. Dan sembilan saudara, dalam tradisi gereja, beberapa tradisi mencatat orang ini kenapa memakai luka, bukan karena kecelakaan, karena sakit penyakit, tapi memang dia terlahir tanpa mata. Dan Tuhan mengunggah ke anak. Kata mengaduk bahasa aslinya adalah moyo. Ini dia create, dia membuat, dia menjadikan. Jadi Tuhan lagi membentuk mata. Dia tempelkan di mata orang yang punya mata tadi saudara, untuk kasih tahu, I am the creator. Yes. Kejadian 2, Tuhan menciptakan manusia dari Tanah. nggak ada tokoh kita yang melakukan penciptaan sama seperti Tuhan Yesus mencipta. Jadi sekarang saya mau bilang saudara, Tuhan yang menunjukkan ini creator. Makanya saya suka satu kalimat dari tokoh gereja, bapak gereja namanya Irenaeus yang bilang begini, saudara, apa yang kurang saat dalam rahim ibunya disempurnakan Tuhan saat itu di depan banyak orang. Apa sekarang untuk declare. Jadi kalau ada orang yang melakukan ilahian Yesus, saya bilang saudara, Alkitab begitu gamblang. Bahkan Tuhan Yesus bilang, aku dan Bapa adalah satu. Karena dia adalah firman Allah dari manusia. Jadi pastikan, tanamkan dalam hati dan pikiranmu, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Keilahian Yesus memang coba dihilangkan oleh iblis. Karena dia tahu tanpa Yesus tidak ada keselamatan di surga. Amin. Tapi kita tahu kebenaran, di dalam Yesus ada keselamatan. Amin. Kisah para Rasul pasalnya yang keempat ayat 12 bilang begini, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan selain dalam Yesus. Makanya kita yang sudah terima keselamatan dalam Yesus, jangan tukar Yesus dengan apapun. Betul. Jangan jadi Yudas. Betul. Karena nggak ada yang jauh lebih berharga daripada keselamatan yang Tuhan sediakan. Betul. Amin. Amin. Ketika anak Tuhan yang meninggalkan Yesus, meninggalkan Tuhan hanya karena harta, Cinta. karena jabatan, Cinta. hanya karena ketenaran, hanya karena keselamatan, keamanan di dunia. Mau bilang saudara, semua yang dunia tawarkan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sediakan. Amin. Kekayaan, percayalah,
Sebanyak apapun kekayaan yang tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sediakan. Betul, amin. Sebanyak apapun kekayaan, percayalah akan ada satu titik di mana kekayaan itu akan terasa sia-sia. Mungkin kalau saudara bilang apa, dia tak pernah berada di posisi itu, ya masuk akal, karena saya nggak pernah jadi sultan. Tapi dalam kesempatan sudah Allah mengizinkan, ada orang yang saya kenal, orang kaya raya, saudara. Dan memang orang kaya semakin low profile yang kelihatan. Dan kesempatan itu mengizinkan saya kenal dekat, jadi tokoh angkat saya saudara. Dan kaya raya luar biasa. Satu keadaan, satu kejadian, satu kisah saudara. Dia diundang saudara dan diajak saya di sebuah acara makan malam di sebuah hotel mewah di Jakarta saudara. Makan malamnya private. Dan ketika saya nyampe, itu semua di meja udah dinamain. Karena saya dadakan, nama saya itu sebagai spidol. Rich. Tapi kenapa setelah saya tidak ada bisa makan gratis. Dan ternyata acara itu adalah acara pameran berlian, diamond. Secara private isinya orang sultan, memang sultan yang punya sultan. Pas bisa mau keluar, itu ada beberapa model yang datang keluar gitu saudara. Fashion show pakai berlian-berlian seperti di kapan saudara. Di belakang itu ada orang pakai jas, bawa kotakan-kotakan ini saudara. Ditunjuk-tunjuk. Saya lihat ini banyak di mana dulu. Akhirnya saya cerita saudara. Selesai acara ini, dia mau makan. Akhirnya saya cerita, saya beli, lihat deh. Ini enak soalnya udah diundang, jadi udahlah pokoknya saya bisa beli ini. Saya lihat harganya, 7 miliar. Mahal. Sebagai orang yang sangat dekat dengan dunia perwartekan, melihat orang bisa tunjuk jiwa saya berontak saudara. Dalam hati saya tunjuk juga. Saya paling bisa beli film. Saya bilang, ini kok bisa tunjuk tapi ini murah ya. Ini cincin koko bisa di hotel. Jujur otak saya nggak nyampe. Bagaimana mungkin ada cincin bisa di hotel? Memang gede banget dari Indonesia, saya sampai cobain. Tapi kenapa nggak dapat bayi? Saya cek lagi saudara. Ini harganya begitu saudara. Itu harganya $71,2 miliar. Gak usah dibayangin. Saya juga lihat membayanginnya. Saya lupa berapa T. Pokoknya itu model banyak banget. Kalau saudara ngecek triliun di ATM, pas saudara cek nolnya begini. Saya ingat saya pernah coba itu cincin. Saya pernah pakai. Enggak foto Pak. Ada foto. Ada foto yang bisa lupa. Ada laptop saya. Ada foto. Saya tahu prosesnya dari mana. Asik. Minggu depan ya Pak. Saya pakai cincin di depan. Dan saya ambil pinjam 2 kali minggu. Wah. Aduh. Karena saya rencana mau jalannya. Nggak boleh sombong, Pak. Tapi puji Tuhan saya nggak jadi pinjam. Asik. Karena pada masa itu ada banyak jemaat Tiberias yang ternyata adalah penyusup
Ah, apa nyusup? Kok bisa, Pak? Bisa begitu. Teman saya doain orang. Jam tangannya hilang. Saya nggak mesti ikut gimana dia lagi begitu. Oh iya. Pak, kok bisa, Pak? Saya nonton itu ternyata ada tekniknya begitu cepat. Wow. Jadi ketika jemaat angkat tangan Tuhan turun tangan, kalian main tangan. Jam tangan, handphone, dompet bisa hilang. Lu apalagi cuma cincin. Lagi ini, lu. Aduh. Tapi dalam beberapa obrolan saya dari kadang-kadang di mobil mewah katanya saudara, sebenarnya paling lama berapa lama? Paling 1 minggu. Setelah itu rasanya biasa aja. Jabatan saudara banggakan, bangganya sebenarnya berapa lama sih? Sehari doang. Pasangan yang saudara banggakan. Saya mau bilang ya, anak muda, shalom anak muda. Shalom. Jangan lupa Tuhan Yesus. Betul. Apalagi cuma karena cinta. Amin. Amin. Secara apapun pasangan semuanya akan terikat pada waktunya. Betul. Sekali kepada Pak, sakit banget Pak. Bisa Blackpink lewat Pak. Mukanya udah kayak bisa Blackpanther Pak. Aduh Pak, ganteng banget Pak. Aku cowok, aku ganteng banget. Oh hidungnya ya. Oh, ini mobil hidungnya sampai mimbar. Semua akan terikat pada waktunya. Betul. Sekali lagi dia senang UKM. Sekalipun dia orang yang begitu maju, tarik sana, tarik sini, tetap akan kelihatan ribut pada waktunya. Betul. Tetap akan tak kewer-kewer pada waktunya. Karena saya kenal sekarang undang saya ke rumah orang kaya Pak. Undang saya. Ibu ini memang sangat fokus pada kecantikan. Jadi setiap berapa lama sekali saya tarik sini, tarik sini, tarik sini. Saya nyampe. Ibu ini Muka jelek Bapak ih. sampai saya, ibu ini lagi senang, apalagi malas ya. Udah gak gerak. Yang bilang saudara, gibah itu dosa ya. Kan apalagi ini kita lagi belajar ya, lagi depan orang. Jangan tukar Yesus ya. Amin. Amin. Jangan tukar yang kekal dan yang sementara. Kembali saya selalu bilang apa di alam roh ada kekuatan. Jangan gunakan hal yang sementara itu. Kau tukar Tuhan Yesus yang memberikan keselamatan. Saya akan tutup dengan sekali Yesus. Tetap Yesus. Amin. Betul. Bilang kanan kirimu, jangan tukar Tuhan. Jangan jadi Yudas. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ini benar di bola mainan tanganku. Sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Sekali. Firman Tuhan akan setiap kita belajar dari Yohanes 9. Yang pertama, segala sesuatu dalam otoritas Tuhan. Sakit maupun sembuh.
dalam sukacita maupun duka cita, selama kita hidup dalam otoritas Tuhan, semuanya pasti untuk mendatangkan kebaikan. Sekarang kita punya tujuan dan waktu yang terbatas. Hiduplah dengan sebaik mungkin, jangan sia-sia waktu yang ada. Hiduplah untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang terakhir, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ada kepastian keselamatan dalam Tuhan. Jangan juga Yesus dengan apapun. Karena apa yang Tuhan sediakan itu berharga. Dalam keadaan apapun, sekali Yesus